Bisa nggak Mas, seseorang melakukan ritual, bukan ritual, melakukan kegiatan santet tanpa bantuan jin? Itu bisa aja apabila energi yang dipergunakan sama orang spiritualnya itu bisa dikatakan kuat Oke. untuk mendorong atau melontarkan ke orang si korban gitu. Karena itu karena itu membutuhkan energi Energi yang besar ya. besar. Seperti itu. Oke, 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 oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat santai, jumpa lagi sama kita di channel Bongkaran. Yang malam ini gue akan coba membahas lebih dalam kali ya, lebih spesifik lagi mengenai santet, Mas. Soalnya santet lagi rame nih, lagi banyak diperbincangkan karena mungkin memang lagi banyak kejadian atau lagi banyak yang penasaran kali ya. Oke, langsung aja nih Mas. Iya, Gar. Gak apa-apa kan? Langsung. Gak apa-apa, santai, Gar. Yuk, sobat santai, kita bahas dengan santai. Jadi gini Mas, santet. Santet itu apa sih Mas sebenarnya? Oke. Santet itu adalah cara orang untuk menyakiti orang lain. Oke. Intinya seperti itu. Intinya memang untuk Melukai. 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 Oke. Entah itu kiriman atau itu pelet. Pelet itu masuk santet. Oh, pelet masuk santet. Oke. Kalau lo melet berarti lo nyantet, Bray. Metode nih Mas, metode santet ya. Kan ada banyak metode ya. Yang gue tahu, yang sempet juga sih gue baca-baca artikel di internet. Ada yang dengan, ya gue taunya tradisional, taunya yang berhubungan dengan memang budaya-budaya di Indonesia Mas. Kayak misalnya dengan metode kejawen kah, dengan metode ini, metode itu. Nah itu cara kerjanya sendiri itu gimana sih Mas sebenarnya? Oke. Cara kerjanya seperti ini. Kalau yang tradisional ya, tradisional. Oke, cara kerjanya seperti ini. Misalkan Tegar punya sebel, kesel, marah, dendam sama si A. Oke. Barang yang mau dimasukkan misalnya silet atau lainnya. Teluh nih ya, santet. Nah, energinya Tegar, energi emosinya, sebel, kesel, dendamnya itu diambil, dimasukkan ke dalam barang-barang tersebut yang kemudian dijadikan satu dan dimasukkan ke dalam tubuh si A melalui perantara si jin. Oke. Gitu. Masuk ke dalam tubuh si A. Nah, energinya dimasukkan ke dalam tubuh Iya. si A. Dan partikel-partikel fisik, barang fisik ini itu akan dileburkan dengan energi dendam tadi, emosi tadi, dileburkan, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh si A. Supaya bisa masuk ke dalam tubuh dileburkan dulu. Dileburkan. Oh berarti fenomena fisika ya Mas? Ya, Bisa dibilang seperti itu. Oh ini menarik nih, menarik. Dileburkan, dijadikan satu dengan energi dendamnya yang dibawa oleh jin untuk masuk ke dalam tubuh. Setelah masuk ke dalam tubuh orang si A,
barang ini akan menjadi satu dan utuh di dalam tubuh orang tersebut. Jadi bentuk fisik lagi. Iya. Oh. Nah, yang biasanya akan berdampak ke eh, kalau untuk metode sekarang itu bisa berdampak ke fisik Medis. kayak itu kalau lambat laun itu akan menjadi kanker. Oh, berarti dibawa ke rumah sakit ada medisnya? Itu kalau lambat laun bisa Oh. terdeteksi ke medis karena sudah solid. Barangnya misalnya tidak terdeteksi dengan medis, tetapi nanti akhirnya akan ketemu menjadi penyakit medis. Wow. Oke. Kok bisa? Ya, jadi begini caranya. Barang-barang yang tadi tersebut yang ada di dalam tubuh, itu lambat laun akan berkarat dan di dalam tubuh itu akan nempel dengan tubuh. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya besi, karatan, kita kerok, Tetanus. dia tetanus. Atau menjadi kerak kan. Iya. Nah, kerak itu, itu bagaikan seperti bibitnya kanker. Oh gitu. Gitu. Kita ambil contoh misalnya kanker raja. Seperti Oke, itu. oke. Berarti memang ada perkembangan ya. Kalau di kita tuh kan ada kemajuan di manusia ya, manusia normal. Ada kemajuan teknologi yang dulu nggak pakai handphone, dulu pakai surat, Iya. sekarang bisa lewat WhatsApp. Berarti di dunia santet itu sendiri ada kemajuan-kemajuan seperti itu. Ada evolusinya. Jadi kalau dahulu kiriman-kiriman hal seperti itu tidak boleh lebih tinggi dari tempat tidur. Oke. Jadi kita kalau mau aman itu kita posisinya tidur di bawah tempat tidur. Tidak boleh lebih tinggi dari tempat tidur. Dulu. Kalau sekarang yang kemarin saya bahas, di dalam tanah sekalipun itu bisa kok dimasukin. Wow. Gitu. Keren. Ngeri. Ya, sekarang seperti itu perkembangannya. Nah, ini Mas, si jin yang membantu melakukan pengiriman itu bisa salah alamat nggak tuh Mas? Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena biasanya orang yang ngirimnya ini itu yang dipergunakan biasanya nama, hari lahir, Oke. tanggal lahir, kan identik nih. Heeh. Kalau di Jawanya weton, Beton. itu kan identik nih. IP Belum tentu address. IP Ya, address. IP address ya. Iya. Wow, berarti kalau udah IP address mah guys, tepat sasaran itu. Iya, berarti. karena memang dipergunakan hal itu tujuannya adalah untuk keakuratan. Seperti itu. Oh gitu. Berarti misalnya nih Mas, si A ini kan gue punya dendam nih. Punya dendam, energi dendam itu diambil, dimasukkan, terus dilempar ke tubuh si A berikut barang fisik yang mau dimasukkan. Ya, karena barang fisik itu sudah dijadikan satu dengan energi dendam itu dan dijadikan satu, dan partikel ini dileburkan dengan metodenya dia itu. Partikel ini dileburkan dan partikel ini beserta energi dendam tadi, emosi tadi, kesel tadi dijadikan satu sama jin dan dimasukkan ke dalam tubuh. Oh, berarti kalau misalnya kan ternyata dia nanya nih, misalkan si A ini cari tahu melalui orang-orang pintar, misalnya ya, dalam tanda kutip ya pinternya ya. Terus si orang pintar itu tahu nih, ternyata yang ngirim gue, yang nyuruh dukun itu gue. Taunya dari mana tuh? Dari energi dendam? Energi dendam tadi. Oh gitu. Jadi kasarnya gini, semua bisa di tracking. Oke. Semua lihat di historinya ada. Dari Tegar misalnya minta tolong sama si A untuk melakukan kejahatan itu ke si B. Itu ada historinya, ada jejaknya. Oh. Seperti itu.
Jadi nggak mungkin nggak ketahuan guys. Pasti ketahuan. Pasti ketahuan kalau lo jahat Cuman sama permasalahannya biasanya orang pinternya atau orang spiritualnya ini mau memberitahu atau tidak. Itu aja. orang. Oke, kode etik ya. Kode etik seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau memang orang spiritualnya buat saya mengetahui tentang kode etik, dia tidak akan menyampaikan. Kalau yang ngerjain itu si A, si B, si C, dia tidak. Tetapi dia akan hanya membenahi yang ada di dalam tubuhnya, disembuhkan agar tidak melakukan itu. Tetapi ada juga beberapa yang melakukan pemberitahuan seperti melanggar itu, kode etik melanggar berarti. kode etik sebenarnya. Iya. Kan ada metode lain ya mas. Kayak kalau di luar negeri itu apa? Daerah Afrika atau apa ya? Voodoo tuh namanya. Oke. Voodoo. Itu kalau itu mekanismenya gimana tuh mas? Sama. Jadi voodoo itu kan pakai boneka ya. Iya. Oke. Voodoo bonekanya, energi dendamnya itu diambil, dimasukkan ke dalam boneka. Terus yang dipergunakan dari orang yang dimaksud, fotonya, tanggal lahir dan lain-lainnya itu dijadikan satu. Setelah itu baru tusuk. Nah, untuk nusuknya orang yang dituju itu ada yang namanya korin atau tubuh halus. Nah, Oh tahu. Pernah dengar tuh korin. oke. Ini kan sekarang ini kan banyak orang yang penjabarannya adalah korin tubuh halus atau dibilang papat lima pancar atau apa itu. Nah, itu sebenarnya hanya bahasa saja. Intinya sama. Intinya sama. Oke. Nah, kita ambil orang yang kebanyakan tahu biasanya korin. Oke. Korin. Korinnya diambil, dimasukkan ke dalam boneka tersebut dan hal itu dijadikan media untuk melakukan kejahatan itu. Dan untuk pengirimannya itu melalui tetap dibantu dengan jin. Oke. Jadi saat dia tusuk, orang itu terasa. Nah, itu pengirimannya melalui jin. Untuk korinnya ini hanya sebagai agar tidak salah orang lah intinya. Oh IP address tadi. Iya. Seperti itu. Berarti Tetap kalau yang mengantarkan jin. jin untuk sampai ke sana. Oh berarti IP address itu melalui foto, weton, korin itu udah nggak mungkin meleset ya mas. Iya. IP address guys. Kalau IP address mah udahlah tepat sasaran itu. Asli asal kita nggak butuh DNA kan. Kagak lah, kagak. Cukup itu aja, enggak. Gokil juga bro. Mahal loh santet pakai DNA. Gokil. Untuk tes saya berapa kan? Iya. Terus ini mas, gue penasaran sama kan banyak orang yang bilang, oh ini ilmu hitam, oh ini ilmu putih. Nah pertanyaan gue gini, apakah ilmu putih bisa digunakan untuk santet? Kejahatan lah ya. Kejahatan ya. Jadi sebenarnya gini. Ilmu hitam terkadang bisa menjadi ilmu putih. Ilmu putih terkadang bisa menjadi ilmu hitam. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Tergantung dari penggunaan orang tersebut. Oke. Contoh, ilmu hitam akan menjadi putih atau seperti putih apabila dipergunakan untuk misalnya nyembuhin orang sakit, membantu orang, seperti itu. Dan nggak sedikit juga ilmu putih yang dipergunakan untuk ngejahatin orang, nggak sedikit. Berarti itu kayak pisau ya, ginian tuh kayak pisau ya? Iya. Kalau mau pakai buat potong bawang kan positif. Iya. Buat nusuk Iya. orang jadi. Iya. Dunia seperti ini itu bagaikan pisau. Tergantung penggunaannya seperti apa, mau apa. Oke. Gitu. Pisau bisa buat masak, bisa juga buat potong ayam, bisa juga buat potong hewan yang lainnya.
bisa juga buat membunuh orang, tergantung orangnya dan alatnya itu mau dibawa kemana. Jadi artinya hal seperti ini itu adalah sebuah media, tergantung orangnya mau membawanya seperti apa, kemana. Oke, oke. Gitu. Ada juga sih memang pernah denger juga tuh orang melet. Ya, kan pakai ya Ya, itulah. seperti itu. Seperti itu. Ya bisa dibilang dengan metode baik lah ceritanya. Iya, ceritanya. Padahal dipergunakan untuk pelet. Iya, padahal salah ya. Itu nggak bisa. Ya bukan nggak bisa, itu bisa. Tergantung penyalahgunaan aja sih. Iya, benar, seperti benar, itu. benar. Nggak jantan juga guys. Asli loh. Iya, Hari iya, gini laki kan bisa modal ngomong ya kan. Iya. Dia modal. Lanjut nih mas. Kalau bisa nggak mas, seseorang melakukan melakukan kegiatan santet tanpa bantuan jin? Itu bisa aja apabila energi yang dipergunakan sama orang spiritualnya itu bisa dikatakan kuat untuk mendorong atau melontarkan ke orang si korban. Gitu. Karena itu karena itu membutuhkan energi yang besar ya? besar. Seperti itu. Oke. Nah gini mas, ada satu kasus kebetulan ini pengalaman dari temen nih mas. Karena kan tadi dibahas perkembangan santet sekarang itu ternyata bisa dibuat seolah-olah dia menjadi medis, ya kan? Nah kebetulan temen ini punya saudara mas. Waktu itu dia sakitnya itu karena kaliumnya drop. Diperiksa ternyata kaliumnya drop, dikasihlah obat kalium, entah suntik kalium, entah apalah. Ternyata besoknya beda lagi. Besoknya Ya apa? artinya tidak mungkin secepat itulah ya untuk berobat ya, dalam 1 kali minum atau 2 kali minum kok udah sembuh kasar ya. Oke. Terus lusanya beda lagi. Nah pertanyaannya gini mas, ada nggak sih cara buat orang awam di dunia ginian yang bisa mengetahui perbedaan dari ini penyakit medis atau non medis sebenarnya? Oke. Jadi gini. Mungkin kalau orang awam sulit. Sulit ya. Tetapi dengan kejanggalan hal seperti itu bisa juga dipertanyakan ke orang yang mengerti. Oh, berarti memang ujungnya harus ke situ ya? Tetap harus ke sana. Karena hanya orang yang mengerti yang bisa mendeteksi hal seperti itu. Oke. 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 Paling tidak ada effort untuk cari tahu lah ya. Iya. Benar. Artinya kejanggalan-kejanggalan seperti itu artinya gini, loh kok baru 1 hari atau kok baru sembuh udah sakitnya udah beda lagi ya vonisan dokternya. Kok 1 hari besoknya beda lagi ya? Kok Itu beda udah lagi? janggal itu ya? Itu udah janggal. Gitu. Pun dokter akan kebingungan juga atau kesulitan juga mendiagnosanya kalau apabila seperti hal seperti itu gitu. Ya, memang waktu itu cerita menurut dia gitu sih memang. Iya. Dokternya agak-agak heran. Nah, makanya mungkin bisa dibantu sama orang-orang yang mengerti hal-hal seperti ini. Oke. Nah, kalau ini mas, untuk sekarang ya, untuk sekarang, kalau di orang kecelakaan kan ada namanya pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Nah, kalau usaha pertama yang bisa dilakukan oleh orang awam untuk menghindari hal itu apa tuh mas? Untuk menghindari apa atau sudah terjadi? Kalau untuk menghindari dulu. Oke. Kalau di agama apapun itu ada doanya pasti. Ada Kembali lagi ke doa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ambil contoh Muslim, ada surat Yasin dan ayat kursi itu untuk bentengan apapun itu buat saya sangat bagus. Oke. Keker, kuat, elastis. Tetapi
apabila sudah terkena atau orang kesurupan tuh, kalau bisa jangan dibacain itu. Kalau orang kesurupan. Atau orang sudah kena. Kenapa? Karena hal itu akan mempersulit orang yang menolong untuk membongkar bentengan dari surat tersebut. Oh, karena dia sudah di dalam. Sudah di dalam, terbungkus oleh bentengan ayat kursi itu. tadi. Oh, berarti kuat banget ya memang. Iya, Ya. itu sulit. Agak ya artinya membutuhkan waktu yang cukup lah. Cukup lama lah Lama untuk ya. merubah, untuk membongkar itu. Karena tahapannya dia harus bongkar dulu. Setelah bongkar baru dikeluarin. Seperti itu. Oke. Ya nangkap. Kesurupan. Kesurupan jadi kesurupan, Mas. Ya. Kalau kesurupan nih, Mas. Untuk orang awam nih, misalnya gini. Orang kesurupan. Ternyata di sekelilingnya tuh orang awam nggak ngerti cara main beginian, Mas. Oke. Bisa nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa. Bisa. Untuk membenahi hal itu ya. Bisa. Caranya? Apa mungkin kita bahas di lain waktu? Wah, boleh. Boleh. Nanti kita bahas di lain waktu. Artinya tentang orang awam untuk menangani orang yang kesurupan. Boleh, seru juga. Ntar kita kupas ya. Kita kupas, guys. Makanya jangan lupa subscribe, belnya dipencet, follow, pantengin terus channel kita. Karena kedepannya kita akan mencoba membahas dengan santai tentang kesurupan. Gimana caranya orang yang nggak terlalu tidak mengerti bisa menangani ini itu. bisa atau tidak sih? Bisa. Iya. Tapi nanti di lain waktu kita akan ulas. Oke, kalau gitu Gitu ya, guys. terima kasih banyak Mas Kiki Sama-sama. untuk penjelasannya. Oke, sobat santai, cukup sekian dari kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam santai.